Sahih hari ini. Kalau kita lihat begitu banyak orang yang korup, kenapa? Karena hedonisme yang luar biasa. Mari kita perangi. Kalau kita mengajak untuk hidup sederhana, yang miskin-miskin bilang, Pak, kami juga sederhana dari kemarin. Tapi kalau kita bicara hedonisme, maka kita akan mengingatkan untuk orang-orang yang selama ini tidak lagi lupa, tidak lagi memegang prinsip kesederhanaan. Dan di Jakarta terasa sekali ketika kesederhanaan itu jadi barang mewah. Sederhana itu jadi barang mewah karena sangat sedikit yang menggunakannya. Itu kayak Pak Pendeta Pak Subirin, kemudian Bapak Pendeta Sipangga, SKP 2 Menteri. Ini pengalaman kami di Jakarta, Pak, dengan aturan yang masih sama. Ada beberapa contoh, ini saya sampai ada catatannya, Pak. Di Jakarta itu ada gereja Katolik Damai Kristus yang menunggu IMB 35 tahun. Ada gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Pelita, menunggu 40 tahun. Kemudian tadi kuil Hindu etnis Hindu Tamil itu menunggunya 65 tahun. Jadi ketika saya masuk, semuanya bilang, Pak, problemnya di sini. Kita bereskan, satu-satu dibereskan, dan saya pilih yang sudah ngantrinya panjang. Dan ketika itu dibereskan, semua izinnya keluar. Bahkan di Jakarta selama kami bertugas itu 33 gereja yang menunggu puluhan tahun keluar izinnya. Apakah mengubah SKB-nya? Tidak, tapi dikerjakan di lapangannya dengan serius. Saya datang, saya ketemu, dikerjakan dengan serius. Ketika dikerjakan serius, keluar itu semua izin. Jadi, dan ini Pak, 3 vihara, 33 gereja, 19 masjid. Jadi problem ini tuh bukan hanya pada gereja, tapi juga pada masjid. Ada 19 masjid yang mau ngantri berpuluh tahun, tidak keluar izinnya. Nah, begitu itu digunakan prinsip keadilan komunikasi, kepala daerah dan yang bertanggung jawab dikasih ukuran target. Anda harus menyelesaikan, harus bicara dengan semua. Pemerintah itu sering begini, Pak, yang penting saya udah tanda tangan, urusan lapangan saya nggak peduli. Itu masalah kita, Pak. Tetangga mana tadi? Nah, gitu. Jadi Pak, sering sekali negara itu tidak mau tanggung jawab sampai tuntas. Pokoknya saya sudah keluarkan sesuai SOP, nanti di lapangan seperti apa tutup mata. Nah, itu problemnya. Begitu itu dikerjakan sampai ujung, apa yang terjadi? Dieksekusi lancar. Apakah semua orang setuju? Tidak. Tidak ada keputusan yang semua orang setuju. Tapi kalau negara mengurusi sampai ke ujung, maka orang akan taat. Dan itu yang terjadi di Jakarta. Apakah Bapak Ibu mendengar selama 5 tahun kemarin ada konflik gara-gara izin gereja? Padahal itu mandatnya puluhan tahun. Dan di beberapa tempat saya sendiri harus datang, harus ketemu, menyampaikan kepada semua, jika ibu dan bapak tidak adil di tempat ini, maka jangan harap umat ibu dan bapak dapat keadilan di tempat lain. Kita kadang-kadang di sini tidak boleh. Nah, bagaimana umat yang sama agama dengan bapak ibu di tempat lain, yang dia juga membutuhkan tempat ibadah? Diingatkan itu. Di sini mungkin saya minoritas, di sini mungkin saya mayoritas, tapi di tempat lain bisa terbalik. Di tempat yang saya mayoritas, saya tahan minoritas. Benar. Kalau agama ibu jadi minoritas di tempat lain, apakah juga mau ditahan oleh mayoritas tempat lain? Dan itu ketika disampaikan dalam dialog yang baik-baik, apa yang terjadi? Diterima. Karena itu puluhan tahun izin-izin yang tidak pernah keluar itu semuanya tuntas di Jakarta hari ini. Nah, itu yang kami ingin sampaikan kepada semua. Kepala daerah, Pak, saya mau tanya nih, ini sederhana nih. Tadi kan saya bilang nilai. Kalau Bapak tanya pada, kalau di sini wali kota atau bupati? Wali kota. Coba tanya ke wali kota. Apakah ada arahan dari pemerintah pusat soal pendirian rumah ibadah? Pasti nggak ada jawaban. Apakah ada dari pemerintah pusat soal penanganan ibu
meninggal melahirkan? Pasti tidak ada. Apakah ada arahan dari pemerintah pusat tentang peningkatan UMKM? Pasti tidak ada. Apakah ada? Nggak ada. Saya pernah jadi kepala daerah, nggak ada. Kami itu dapat arahan pemerintah pusat kalau anggarannya nggak habis, Pak. Kami dapat arahan pemerintah pusat kalau anggarannya parkir di bank. Tapi kami tidak ada arahan dari pemerintah pusat tentang pembangunan apa yang harus jadi prioritas di tempat ini. Apa yang terjadi? Kalau ada kepala daerah peduli umat beragama, maka bukan karena arahan pusat, tapi karena orang itu peduli. Kalau ada kepala daerah peduli pada urusan kesehatan, maka itu bukan pemerintah dari pusat, tapi karena orangnya peduli kesehatan. Kalau ada kepala daerah peduli pada kesehatan ibu hamil, maka itu karena kepala daerahnya peduli pada ibu hamil. Tapi tidak ada. Itu yang saya sebut tadi. Tidak ada yang disebut sebagai nilai yang kemudian jadi pegang. Bantu itu dikerjakan. Insya Allah Indonesia kita berubah. Ya. Terima kasih. Ini saya sudah diingatkan. Waktunya habis ya Pak Ibu. Inginkan ngobrol lebih jauh lagi, tapi mudah-mudahan jadi pengalaman bagi kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ini pertemuan pertama, tapi semoga bukan perjumpaan yang terakhir. Baik Bang Anies, sudah lewat. Terima kasih. Kawan-kawan pendeta, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk Bang Anies. Kiranya Tuhan berkehendak segala hal yang sudah diharapkan baik visi-misi bisa terwujud dengan kalau Tuhan berkehendak Bapak Anies nanti bisa memimpin negara kita ini, dan untuk itu bisa dipimpin Bapak Pendeta itu Simbol. Berdoa kita Pak ya, kita tundukkan hati kita berdoa untuk Pak Anies.